kalau kita bisa cepat kenapa harus lambat? Intinya begitu. Oke. Kalau bisa cepat kenapa harus lambat? Nah, itu membangun sebuah daerah sebenarnya yang paling utama itu menurut kami adalah SDM. Setelah kita mempunyai potensi, gitu, sumber daya alam dan sebagainya. Halo teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, ketemu lagi bersama dengan Tori Andromeda, host presenter dari Radar Madiun Digital ya. Dan saat ini saya sedang berada di pendopo Kabupaten Pacitan ya. Itu artinya akan ada bintang tamu yang spesial, bintang tamu eksklusif, dan juga bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Pacitan yang ke-277 tahun. Untuk hari ini, Tori berkesempatan untuk mewawancarai kepala daerah atau bupati dari Pacitan, yaitu Bapak Indrata Nurbayu Aji. Halo, ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Tori. Iya. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah baik. Ini kami lagi persiapan untuk menyambut hari jadi Pacitan. Wah, oke, 277 tahun ya Pak. Mungkin boleh ya Pak ya, saya manggilnya Mas Bupati boleh ya? Alhamdulillah. Sepertinya masih muda dan energik sekali gitu ya. Alhamdulillah, saya lebih seneng ini kalau ada yang manggil Mas. Oke, Mas Bupati, Mas Aji ya, sapaan akrabnya. Mas Bupati ini kan apa namanya, mungkin buat teman-teman juga yang lagi nonton kita masih pengen kenal lebih dekat ya. Siapa sih sosok Indrata Nurbayu Aji itu? Oh, oke. Ya, jadi saya ini yang jelas orang Pacitan, Mas. Artinya lahir di Pacitan. Kemudian saya dari SD ya, sekolah SD sampai SMA juga di Pacitan. Hanya ketika kuliah aja, waktu itu ke Malang. Balik dari kuliah juga kembali ke Pacitan. Kembali Pacitan dan selanjutnya saya mendirikan TK bersama teman-teman, taman kanak-kanak, dan alhamdulillah sekarang ini berdiri juga SD-nya, dan saya masuk partai politik. Alhamdulillah pada tahun 2009 itu terpilih menjadi anggota DPRD gitu. Sampai tahun 2019 kemarin gitu. Nah, terus setelah itu di tahun kemarin ada perhelatan pilkada. Alhamdulillah sekarang terpilih menjadi bupati. Begitu. Berarti sempat di Malang untuk menempuh pendidikan dan akhirnya kembali lagi ke Pacitan untuk mengabdi dan menjadi AE1 ya, Bupati Pacitan ya sampai saat ini. Dan saya sebenarnya jujur aja, Mas Bupati sempat kepo-kepo Instagramnya juga. Alhamdulillah. Kepo-kepo Instagramnya dan sepertinya cukup aktif main surfing ya. Main surfing, terus ada beberapa video postingannya juga nyanyi-nyanyi gitu. Berarti suka sama surfing dan musik ya? Apa iya? Iya. Jadi apa ya, olahraga saya waktu sebelum ini ya, sebelum jadi emang selancar atau surfing. Sudah lama banget, sudah tahun 2000 berapa ya, intinya sebelum saya masuk di dunia politik sudah selancar gitu, sudah surfing. Dan saya juga senang hal-hal yang berbau seni gitu. Salah satunya adalah main musik. Gitu. Jadi saya senang dengan teater, saya senang dengan lukis dan sebagainya. Bahkan kalau teater saya pernah ikut di SMA pada waktu itu, kemudian pas kuliah juga ikut teater di kampus gitu. Ya seperti itu Mas, jadi itu yang membuat, saya pikir itu yang membuat kita bahagia gitu loh. Iya, betul. Ada kegiatan olahraga, surfing di pantai, karena memang asli dari Pacitan sendiri, mungkin dekat dengan pantai, dekat dengan laut. Dan surfingnya diseriusin atau cuman untuk olahraga aja, Mas? Untuk olahraga aja, biar kita bugar, biar kita fit aja. Karena banyak sekali potensi anak-anak Pacitan sebenarnya yang lebih apa ya,
mereka udah belajar dari kecil. Jadi kesempatan untuk mengembangkan dirinya lebih bagus. Kalau saya kan udah telat ini. Udah dari kuliah baru main gitu kan. Kuliah baru main selancar atau surfing. Dan kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur tinggal di Pacitan karena tidak semua pantai itu bisa dipakai untuk surfing. Betul. Nah, itu yang betul-betul saya bersyukur banget itu. Karena Pacitan banyak banget spot surfing. Benar. Dari yang untuk pemula, untuk yang intermediate sampai yang pro begitu ada semuanya di Pacitan. Nah, itu kapan-kapan mungkin Mas Tori harus mencoba tuh. Boleh. Walaupun nggak bisa surfing. Kemarin kebetulan saya sempat mampir ke Pantai Pancar juga, Mas, dan memang banyak sekali yang menyebutkan bahwasanya beberapa spot di Pantai Pacitan ini beberapa kali bahkan dipergunakan sebagai salah satu spot untuk ajang surfing internasional. Benar sekali. Pada waktu itu pernah kita mengadakan di Watu Karung ya. Itu kerja bareng dengan WSL gitu. Dan WSL ini organisasi surfing yang sangat luar biasa. Jadi udah dunia. Jadi ketika waktu itu tampil di sana, semua dunia streaming untuk melihat gitu. Dan menurut data itu WSL itu nomor 3 kalau nggak salah Mas. MotoGP aja kalah untuk streaming itu. Wow. Jadi luar biasa. Pacitan insya Allah di dunia surfing internasional udah sangat-sangat terkenal. Oke. Jadi potensinya memang luar biasa sekali ya untuk Kabupaten Pacitan. Kalau musik nih, Mas Bupati, biasanya megang alat musik apa? Gitar mungkin atau nyanyi? Sebenarnya nyanyi Mas, cuma sebenarnya ya pas-pasan aja. Itu buat hobi selingkuhan aja hobi. itu. Oke. Soalnya saya sempat kepoin Instagramnya ada yang nyanyi-nyanyi gitu-gitu ya. Itu untuk konsumsi sendiri sebenarnya, jadi sepertinya tidak perlu dibahas lebih lanjut. Oke. Ya karena menarik sekali bahwasanya masyarakat Pacitan, Kabupaten Pacitan memiliki sosok pemimpin yang memang masih muda, masih energik, masih fresh gitu ya. Dan balik lagi ke pembahasan kita yang pokok, Mas Bupati, hari jadi Kabupaten Pacitan. 277 tahun, 2 abad lebih, bahkan hampir menyentuh 3 abad. Temanya untuk tahun ini adalah Pacitan Tumandang. Ya? Yes, sir. Apa maknanya? Tumandang ini bermakna cekatan. Jadi dan saya rasa sangat tepat dengan kondisi saat ini. Artinya setelah kita semuanya tidak hanya Pacitan mengalami dampak dari pandemi COVID ini, maka bagaimanapun kita juga harus segera tanggap, segera bangkit gitu untuk mengatasi itu semua. Baik dari COVID-nya sendiri, ya, dari sisi kesehatan dan sebagainya, dan juga dari sisi perekonomiannya. Itu, maka kami memilih tema Pacitan Tumandang untuk hari jadi yang ke-277 tahun ya. Jadi mungkin cekatan dan mungkin salah satu upaya-upaya juga yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan sendiri untuk bangkit dari pandemi ya. Maksudnya memang ingin mengajak masyarakat untuk tetap survive, tetap bertahan di masa pandemi dengan berbagai macam kegiatan yang ternyata 277 tahun untuk hari jadi kali ini sepertinya lebih banyak, Pak. Maksudnya untuk kalau kita compare dengan tahun kemarin ya. Pasti ya. Kenapa tahun ini sepertinya agenda kegiatan hari jadinya lebih banyak? Apakah ini bukti bahwa Pacitan siap untuk kembali lagi dan bangkit dari pandemi? Sebenarnya jujur saya tidak membandingkan artinya kegiatan yang berapa tahun kemarin dengan saat ini ya, jumlahnya dan sebagainya. Tapi kalau mungkin Mas Tori sudah mungkin mengulik itu, saya bersyukur. Bersyukur kalau tahun ini banyak masyarakat yang ikut handar beni, ikut mempunyai Pacitan ini dengan cara merayakan hari jadi versinya masing-masing. Nah, itu semua saya pikir yang pertama memang bentuk kecintaan masyarakat terhadap Kabupaten Pacitan. Kemudian yang kedua
pastinya setelah mungkin beberapa tahun, 2 tahun inilah kita mengalami krisis pandemi ini, maka mungkin masyarakat juga pengen mengekspresikan rasa memiliki tadi dengan memperingati hari jadi. Betul. Cuma kami pun sangat wanti-wanti sekali, sangat berpesan sekali ke masyarakat. Saya sampaikan bahwa sebenarnya pandemi ini masih belum berakhir. Betul, gitu. betul. Ini masih varian Omikron yang kita ketahui bersama. Apalagi ya. di beberapa daerah sepertinya memang ada kenaikan Betul, kasus ya. Ya, itu cuma saya pun juga tidak yang terlalu ketat untuk membatasi masyarakat. Kami intinya patuhlah dengan apa yang diinstruksikan dari pusat maupun provinsi. Karena apa? Karena menurut kami kita tetap harus waspada. Ya. Tapi yang paling utama juga kita nggak boleh panik gitu. Betul, betul. Kita nggak boleh panik, dan kita sudah punya pengalaman dalam hal menghadapi COVID ini pada varian Delta. Betul. Yang memang pada 2021 kemarin sempat meledak sekali ya. Itu awal-awal saya jadi bupati, Mas. Iya, itu. Jadi langsung dihantam dengan varian Delta, dan itu semua daerah seperti itu ya. Betul, kehabisan oksigen dan sebagainya, rumah sakit penuh dan sebagainya. Maka dari itu dengan pengalaman kemarin, insya Allah kami lebih siap dalam menghadapi Omikron ini. Gitu. Jadi fasilitas di rumah sakit, kemudian kalaupun ada nanti misalkan, itu mudah-mudahan nggak terjadi kekurangan oksigen dan sebagainya, insya Allah kami sudah siap untuk itu. Ya, jadi berbagai macam upaya memang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan untuk meminimalisir kasus persebaran COVID-19 di Kabupaten Pacitan sendiri. Tapi yang paling penting ini, Mas. Tapi yang paling penting kesiapan kami ini semua enggak ini jangan digantungkan pada itu. Lebih baik preventifnya, maksud saya itu. Lebih baik preventifnya benar. Itu kan kalau sudah tertular ya, atau sudah ini. Nah, masyarakat bagaimanapun waspada penting. Betul. Cuma tadi jangan panik. Jadi pastinya ada upaya yang sudah dipersiapkan dan juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan. Tapi yang paling penting adalah kedisiplinan dari masyarakat sendiri ya, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan lain-lain. Kalau boleh tahu, Mas Bupati, untuk kegiatannya untuk tahun ini apa aja berarti untuk hari jadinya? Ada beberapa agenda. Ada beberapa ya, yang pasti prosesi hari jadi. Meskipun secara sederhana, tapi kami juga menyampaikan yang penting khidmat gitu. Yang penting khidmat. Kemudian barusan tadi pagi kami mengadakan Serawung Sedulur Pacitan. Itu forum kami menyapa dan menceritakan tentang kondisi Pacitan saat ini. Kemudian kami membuka seluas-luasnya untuk diberikan masukan gitu, atau ide tentang semua hal untuk kemajuan Pacitan itu sendiri. Dari mana-mana tadi alhamdulillah, dari banyak yang dari luar Pacitan, dari Sumatera ada, dan sebagainya gitu, dari paguyuban warga Pacitan yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia gitu. Dan itu bukti bahwa masyarakat Pacitan sangat-sangat mencintai tanah kelahirannya. Nah, itu dia ya. Tanah kelahiran harus dicintai dan tetap dirawat ya, dengan berbagai macam hal yang positif. Mas Bupati, 26 April 2021, Mas Bupati dilantik menjadi Bupati Pacitan. Dan berarti ini bahkan belum genap 1 tahun ya. Belum. Sejauh ini 1 tahun terakhir ini, apakah memang sudah memetakan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Pacitan, mulai dari sosiologis ataupun geografisnya? Apakah memang sudah tahu nih, oh ini ada beberapa permasalahan yang harus difokuskan kayak gitu? Kami punya tantangan mendasar sebenarnya, yaitu masalah geografis. Tapi kalau kita berpikir, atau kami berpikir bahwa itu terus-menerus menjadi permasalahan atau tantangan, maka Pacitan nggak akan pernah bergerak maju.
Maka itu yang saya anggap sebagai peluang sebenarnya. Betul. Dan tadi kami sampaikan di Serawung Sedulur Pacitan, banyak peluang yang ada di Pacitan. Dari sisi pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, dan juga pariwisata. Pacitan sangat indah wisatanya. Mas Tori saya yakin juga sepakat. Iya, sangat sepakat. Karena kemarin saya sudah membuktikan sendiri nih, Mas Bupati. Iya betul. Nah itu dia Mas. Jadi apa ya? Kami mengenjot terus potensi yang kami punyai. Termasuk juga potensi SDM, sumber daya manusianya. Baik di dalam diri kami sendiri, di jajaran birokrasi, masyarakat yang ada di Pacitan, sampai bagaimana menarik masyarakat Pacitan yang sekarang tinggal di luar Pacitan. Dan banyak sekali tokoh-tokoh besar Mas di sana. Betul. Dan itu salah satunya tentu Bapak SBY ya. Pasti Pak SBY, Mas AHY, Mas Ibas, dan Pak Haryono Suyono, banyak sekali. Dan alhamdulillah tadi kami menyapa mereka semuanya, dan ada banyak masukan ide buat kami gitu. Ya. Banyak potensi wisata yang ada di Kabupaten Pacitan, khususnya adalah pantai-pantainya yang indah ya. Seperti apa upaya-upaya juga nantinya akan dilakukan oleh Mas Bupati juga untuk memaksimalkan potensi-potensi alam dan juga wisata tersebut? Mengingat mungkin dari masa jabatannya sepertinya tidak terlalu lama ya, maksudnya memang 2021 dilantik, kemudian 2024 mungkin akan ganti posisi lagi. Dengan waktu sesingkat itu Mas Bupati, apa yang akan dilakukan untuk memaksimalkan segala potensi yang ada di Pacitan? Banyak sih Mas, banyak. Dan untuk masa periode ini ya. Periode ini yang dianggap terlalu singkat dan sebagainya, oke, mungkin secara waktu bisa dikatakan seperti itu. Tapi semua itu sudah, insya Allah sudah kami ukur begitu, sudah kami perkirakan, dan apa yang ingin kami lakukan sebenarnya sudah tertuang dalam RPJMD yang sudah kami bikin. Dan itu nantinya patokannya sebenarnya kami akan berjalan waktu demi waktu, bulan demi bulan di situ. Insya Allah kami optimis bahwa target-target yang sudah kami tetapkan tersebut bisa terlampaui. Minimal tercapai lah. Minimal tercapai ya. Syukur-syukur lebih dari itu. Iya. Dengan catatan mudah-mudahan tidak ada gelombang COVID yang lagi. Iya. Karena sepertinya tidak hanya di Pacitan, tapi semua daerah juga merasakan impact dari pandemi ya, Mas Bupati ya. Nah, menarik juga kalau sekali lagi saya memang sudah kepo-kepo juga Instagramnya Mas Indra Tanur Bayu Aji ini. Ada jargon dan juga istilah yang cukup unik, sat-set buat-buat, SSWW. Apa sih itu, Mas Bupati? Sat-set buat-buat, ya kalau kita bisa cepat kenapa harus lambat? Intinya begitu. Kalau bisa cepat kenapa harus lambat? Nah, itu membangun sebuah daerah, sebenarnya yang paling utama itu menurut kami adalah SDM. Setelah kita mempunyai potensi, gitu, sumber daya alam dan sebagainya. Bahkan yang daerah-daerah, bahkan negara-negara maju yang SDA-nya, sumber daya alamnya tidak seperti yang kita miliki, artinya mereka sangat minim. Itu kalau SDM-nya memang kuat, dalam arti mentalnya kuat, skillnya kuat, itu maka akan tumbuh melebihi yang punya sumber daya alam melimpah. Nah, karena tidak termaksimalkan dengan baik. Maka dari itu memperkuat SDM ini menurut saya menjadi salah satu fokus kami juga. Gitu. Dan ini bukan jalan yang mudah karena berkaitan dengan manusia dengan manusia. Maka beberapa hal, beberapa cara, beberapa strategi bagaimana membentuk
tradisi-tradisi yang kemarin mungkin kurang cepat. Ya, kebiasaan-kebiasaan ya. Makanya dengan slogan-slogan, kemudian hampir kami samakan. Misalkan Satset Buat, kemudian ada Pacitan Tumandang. Semuanya mirip semua. Arahnya memang ke arah sana. Kecepatan ya. Iya, secara tidak langsung sebenarnya harapan saya itu yang akan mempengaruhi masyarakat Pacitan. Ya. Mempengaruhi kami yang di birokrasi untuk segala sesuatunya berpikir secepatnya kita selesaikan kalau ada masalah. Seperti itu Mas. Jadi itu dimulai dari kita sendiri, dari manusianya lah, intinya seperti itu. Oke. Satset Buat. Jadi kalau bisa cepat kenapa harus lambat ya? Dan dengan berbagai macam program-program dan juga rencana-rencana yang nanti akan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan, kendala apa yang dihadapi? Dari mulai ingin kecepatan birokrasi dan juga pengembangan sumber daya manusia, apakah memang masyarakatnya sudah bisa ditata, sudah mulai bisa mengikuti program kerja dari Mas Bupati sendiri? Ya, tentu semuanya itu tidak bisa seperti membalik sebuah telapak tangan gitu. Betul, ya. Betul. Yang apalagi ini juga satu detik langsung. Ini kan nggak bisa. Masih 1 tahun kurang ya bahkan ya. Kita tetap menghormati tradisi yang ada, budaya yang ada, tapi bagaimana menyisipkan semangat untuk gerak cepat dan semangat kebersamaan, rasa memiliki itu yang kita tanamkan. Dan kalau tadi ditanya kendalanya apa, salah satunya kembali lagi Mas, masalah COVID kalau saya. COVID ini. ya? Iya. Jadi banyak sekali sebenarnya ide-ide yang ini tapi terhalang masalah itu. Tapi itu sudah kita lewati. Harus kita tidak boleh menyesal terus-menerus karena adanya COVID, karena memang kenyataan. Iya. Dan harus dihadapi semua daerah, harus dihadapi. Nah, makanya kami berpikir positif terus, bagaimana besok, bagaimana lusa, bagaimana minggu depan, bagaimana bulan depan dan seterusnya. Itu yang terus-menerus kami sampaikan kepada masyarakat luas untuk tidak mengeluh. Untuk tidak mengeluh ya, dan tetap survive di masa serba sulit ini ya. Terakhir Mas Bupati, 277 tahun sekali lagi hari ulang tahun Kabupaten Pacitan. Pacitan Tumandang ya. Apa pesan-pesan untuk masyarakat khususnya dan juga harapan ke depan di usia yang ke-277 tahun ini? Oke. Pesan saya kepada masyarakat Pacitan, mari bersama-sama. Sekali lagi bersama-sama, ya kan? Bersama-sama untuk mengegulkan, mencapai mimpi kita bersama, visi kita bersama, yaitu masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Artinya kami pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kami sangat butuh masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada di Pacitan, baik yang tinggal di Pacitan dan yang di luar Pacitan, untuk bareng-bareng memikirkan Pacitan gitu, dengan semangat kebersamaan dan Satset Buat. Nah, itu dia ya. Oke ya, dengan berbagai macam program kerja, dengan berbagai macam upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan sendiri untuk tetap bangkit dari pandemi, tetap survive, tetap memaksimalkan berbagai macam potensi pariwisata dan juga sumber daya manusia. Semoga di 277 tahun hari ulang tahun Kabupaten Pacitan ini segala macam rencana-rencana bisa tercapai. Amin. Amin. Mas Bupati, dan juga berbagai macam goals ya, atau tujuan-tujuan, mimpi-mimpi dari masyarakat Pacitan sendiri juga bisa tercapai, dan segala hal program-program bisa terlaksana dengan lancar. Amin. Salah satunya ini juga Mas, kami sekarang membuka diri untuk khususnya masyarakat Pacitan ataupun jejaringnya untuk berinvestasi di Pacitan. Kami membuka diri untuk itu. Dan banyak potensi loh, banyak potensi yang kami miliki dari pertanian, peternakan dan sebagainya sampai ke tentunya pariwisata. Masih sangat terbuka lebar dan saya yakin itu sangat menjanjikan di kemudian harinya. Silahkan berinvestasi di Pacitan ya.
Mas Bupati Mas Indrata Nur Bayu Aji, terima kasih banyak matur nuwun. Mungkin sekali lagi saya mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Pacitan ke 277 tahun. Semoga Pacitan tumandang bisa benar-benar tumandang, bisa benar-benar bergerak cepat, bisa benar-benar maju, memaksimalkan berbagai macam potensi pariwisata, aset-aset terbaik, putra-putra terbaik dari Pacitan, dan juga memaksimalkan sumber daya manusianya supaya lebih dikenal lagi di kancah dunia mungkin. Dan juga memaksimalkan berbagai macam hal yang ada di tanah Pacitan ya. Terima kasih Radar Madiun. Terima kasih banyak Mas Bupati Indrata Nur Bayu Aji, atau yang paling akrab dipanggil Mas Aji ya, surfer nih. Dan teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, terima kasih banyak untuk atensinya sudah menonton obrolan spesial, obrolan khusus bersama dengan Bupati Pacitan Mas Indrata Nur Bayu Aji, atau lebih akrab dikenal dengan Mas Aji ya, Mas Bupati. Semoga kedepannya Kabupaten Pacitan lebih bisa maju, lebih bisa sejahtera. Dengan berbagai macam problematika, dengan berbagai macam kendalanya, semoga tetap bisa survive dari berbagai macam kesulitan. Dan sekali lagi, selamat hari ulang tahun Kabupaten Pacitan ke 277 tahun Pacitan Tumandang. Dan akhirnya saya Tor Andromeda pamit. Terima kasih banyak untuk atensinya teman-teman Jawa Pos Radar Madiun. Sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.